juga kan bisa dimintai keterangannya juga oleh pihak dari tempat clubbing tersebut, juga harus ada surat laporan dari pihak kepolisian. Nah ini kan jadinya jadi panjang kemana-mana. Itu yang pertama, konflik pemicunya. Kedua juga mereka udah sempat berantem juga, sempat baikan juga, tapi nggak tahu nih tiba-tiba jadi serang-serangan di media sosial, jadi panjang lagi gitu. Karena kan mungkin dua-duanya ya mereka punya sifat yang keras ya, beda sama aku kalau suka nggak suka ya, walaupun misalnya aku pernah berantem sama Indah tapi aku nggak pernah mau posting, dan Indah juga habis itu minta maaf lagi, ya udah aku maafin. Cuman kan nggak semua orang bisa kayak aku. Mungkin kalau kayak Dewi juga karena ya namanya orang lagi berpasangan, makanya kan gini, kalau aku selalu suka nasihatin Indah, jangan terlalu banyak ikut campur, terserah aja, mereka kan udah pada gede, nanti takutnya yang namanya orang berpasangan ya dia lagi benci ya kan, oh iya, karena kalau dia lagi baikan nanti kita yang jadinya jadi jelek. Nah ini yang terjadi sekarang ini kan seperti itu. Nah masalahnya Indah juga pada saat itu memang kan Dewi yang nyuruh posting, betul, yang Indah omongin juga gak ada yang salah, tapi mungkin ada hal-hal yang berlebihan. Mungkin Indah juga ngomongnya oh ini bajingan, ini itu yang mungkin dari pihak pasangannya Dewi juga kan gak terima gitu. Jadi seperti itu. Jadi dia ya kan sekarang kan Mbak DP kan bilangnya itu hoax apa yang di. Iya, karena gini, memang nggak salah juga Dewi, makanya aku bilang tidak salah juga Dewi karena semua kan butuh pembuktian. Ya maksudnya kayak dia bilang hoax itu untuk sebenarnya untuk defense Mas R atau gimana? Ya karena gini, Indah kan mungkin sudah banyak kasarnya berkata-kata kasar gitu kan. Oke lah, waktu di medsos Dewi yang nyuruh, ya kak posting aja apa yang kakak lihat, itu memang benar, yang Indah omongin benar. Tapi mungkin ada kata-kata yang terlalu menyinggung pada saat di postingan, atau pada saat Indah mungkin posting di story atau apa, yang gini loh, Dewi tuh sekarang pengennya gini, ya udah kalau emang cowok gue ini sempet jalan sama cewek lain, mana foto atau videonya. Nah ini yang kekurangannya Indah yang belum bisa Indah tampilkan. Nah sehingga berhari-hari Dewi nunggu kok belum ada, jadi Dewi ya ngerasa, dan menurut pengakuan si pasangan ini kan juga, gue kan gak sama cewek, gue sama kru pesawat gue yang lain, sama tim gue yang lain ya, jadi simpang siur kan. Nah sekarang jalan satu-satunya untuk mencapai ini semua lebih tertib kan sebenarnya butuh pembuktian. Nah kalau butuh pembuktian pasti perjalanannya makin tambah panjang, karena harus kita LP-kan dulu untuk meminta bukti CCTV. Jadi harus Dewi tuh pengennya harus ada pembuktian mana gitu loh, yang lo omongin tuh emang pasangan gue ini sama cewek lain tuh mana. Sebenarnya hanya masalah itu aja sih, makanya Dewi akhirnya kan jadi panjang, oh ini hoax aja, oh ini tuh, belum lagi masukkan kompor-kompor dari yang lain yang memang mungkin banyak yang nggak suka pada saat mereka bersama, ya kan banyak pihak-pihak yang merasa ini terlalu over nih kedekatannya mereka gitu kan. Banyak juga sekarang akhirnya dari pihak Dewi juga banyak juga yang oh iya ini kan begini-begini, jadi udah tambah rame ya, dua-duanya curhatnya ke aku, ya aku jadi bingung. Makanya tadi aku lebih baik nggak ikut campur ya terlalu dalam, karena ya apa ya, mereka kan udah pada dewasa gitu kan, mereka bisa menentukan mana yang baik mana yang enggak. Tapi melihat dari amarah kayak ini sebagai yang di tengah-tengah gimana untuk Dua-duanya ini kan sama-sama singa ya menurut aku ya, dua-duanya singa, beda sama Barbie nih gitu loh. Jujur aja aku orangnya gini, aku pun sama Indah dekat, sama Dewi pun dekat, tetap aku nasehatin, bukan berarti aku perfect, bukan, tapi mungkin untuk jam terbang pergaulan aku rasa aku udah lebih jauh lah ya sama mereka ya gitu. Walaupun mungkin Indah umurnya lebih di atas aku, tapi secara pergaulan mungkin gini, aku kan nggak pernah berkonflik sama siapapun. Kebanyakan aku yang disenggol-senggol orang, aku nggak pernah nyenggol orang karena aku tidak pernah mau deket banget. Ketika kita deket banget nanti akhirnya kita dituduh pansos, benar gak?
Padahal mungkin pada saat dekat banget aku juga nggak nyalain Indah, karena memang Dewi juga pada saat itu juga sering kok, oh Kak Indah di mana, Kak Indah di mana, gitu loh. Bukan berarti Indah juga salah 100%. Makanya aku bilang di sini punya kelemahan masing-masing. Nah, kalaupun sekarang Dewi bilang oh Indah pansos atau apa, ya ada lagi triggernya gitu. Karena mungkin Dewi ngerasa iya juga ya, pada saat lagi jalan sama gue dikit-dikit diposting dulu, gue lagi jelek aja diposting, gue lagi ini diposting, jadi kayaknya aji mumpung banget. Nah, makanya kan aku bilang semuanya ini harus tertib. Berteman tuh kita sekedarnya aja, maksudnya deket tapi nggak juga harus selalu diposting, nggak juga terlalu banyak ikut campur intern dalam apapun. Misalnya contoh kayak masalah keluarga, kita juga nggak boleh terlalu masuk, terlalu banyak bicara terlalu dalam, karena yang namanya keluarga kan lagi benci wow, besok baik lagi. Nah kalau temen ya kan sekarang benci belum tentu bisa balik lagi, itu bedanya. Terkait Kak Indah yang somasi DP dalam seminggu ini gimana putusan Ya Indah kalau ini menurut gimana? aku itu kan haknya Indah ya, karena mungkin semua orang kan punya hak masing-masing. Mungkin Indah ngerasa aduh ini udah kok gue udah jadi tersindir terus gitu ya, nggak salah juga, itu haknya Indah. Tapi ya DP juga punya alasan tersendiri dengan haknya DP. Nah karena aku orang di tengah-tengah ya, sekarang ya tinggal kita lihat aja ya kan. Aku sih berharap jalan satu-satunya kalau menurut aku ya udah harus ada pembuktian CCTV itu gitu loh, karena DP pun itu yang DP tunggu. Ketika itu ada aku rasa juga DP akan oh iya ya benar ya, ternyata yang Indah omongin itu bukan hoax. Tapi ketika itu tidak ada, dengan orang ketiga, keempat, kelima yang memanasi, ya akhirnya kan kebakar terus. Karena kan tipe orang yang tadi aku bilang, tipe orang yang nggak bisa memendam. DP kan apa yang dia lihat, apa yang dia suka, dia langsung frontal. Kita juga sama, jadi dua sifat yang sama, ya kan akhirnya sama-sama meledak, sama-sama banyak dapat gesekan dari luar, ya akhirnya jadi sekarang jadi meledak gitu. Tapi maaf nih mungkin pertanyaannya agak naif, tapi nggak apa-apa. Mungkin di antara mereka berdua nih yang paling banyak salahnya banyak benernya itu gitu. Ya, Gimana ya? kalau aku ditanya itu ya mungkin gini, kalau sebenarnya sih tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, tapi aku lebih suka dengan kata-kata kekurangan ya. Karena kalau kita salah dan benar itu kan harus dibuktikan di persidangan. Tapi ketika itu kekurangan, ya mungkin gini, kekurangannya Indah banyak ikutin. Misalnya kalau Dewi lagi nyuruh, ayo Kak Indah kesini, memang Indah banyak korbanin waktu, betul. Tapi mungkin kekurangannya Dewi juga, harusnya juga nggak semua urusan Dewi juga ngajak Indah. Jadi sebenarnya makanya aku bilang porsi di sini sebagai orang di tengah sama-sama harus introspeksi diri, karena semuanya punya kekurangan juga. Nah Indah mungkin terlalu banyak ikut masuk ke dalam kehidupan Dewi, kadang bikin Indah juga merasa over, sehingga kadang-kadang ada omongan atau ada tindakan Indah yang banyak juga nggak disukain oleh lingkungan sekeliling Dewi, sehingga kadang juga Indah mungkin nggak kontrolnya, jadi banyak ikut masuk terlalu dalam ke kehidupan, untuk pihak dari keluarga ataupun pihak dari percintaannya Dewi kan gitu. Sementara kalau Dewi juga mungkin masuk juga ke kehidupannya Indah, tapi kan karena Dewi juga banyak kesibukan, Dewi juga tidak terlalu mengintervensi gitu. Jadi itu sih yang aku lihat kekurangannya masing-masing. Ya kalau bicara salah, ya kalau aku sih gini, kalau aku kan tipe orang sebelum aku bertindak aku mikir dulu panjang. Indah juga kan sekarang sudah mengakui ya kesalahan gua mau aja disuruh-suruh. Ya itu emang salahnya Indah, aku bilang gentle. Ya salahnya Indah, ya lu juga makanya harus punya prinsip. Berteman itu gak temen nyuruh lo nyemplung umur pun lo ikutan terjun bebas, atau tidak semua juga yang disuruh temen itu kita harus mau. Kita harus dewasa loh. Karena apa? Nanti akhirnya berbalik dari kita. Contoh kan kayak misalnya Indah udah diperingati sama Christian, udah nggak usah ikut campur, itu benar gitu loh. Tapi kan Indah masih udah gue mau merasa mungkin maju paling depan. Nah itu kan nggak baik juga, karena gini loh, ya Dewi juga nggak salah juga lo, kakak gue aja nggak terlalu intervensi gue, kenapa juga lo ribet banget dengan hidup gue. Akhirnya kan dua opini
ini yang saling berbeda dengan dua temperamen yang berbeda, dengan pihak juga yang banyak mau menggoreng, ya akhirnya kan nggak ketemu. Padahal permasalahan intinya cuma satu, konfliknya kan awalnya dimulai hanya karena Indah disuruh untuk melihat gitu kan, karena diduga kan ada pasangannya di lokasi tersebut. Tapi karena pada saat itu juga Indah orangnya ini gini langsung laporan, ya Dewi juga kan pada saat itu kaget, ya udah Pak, ya kan diposting aja. Nah cuman di pikirannya Dewi bakalan ada foto dan video, ternyata sampai dengan Indah pulang ke Jakarta sampai dengan saat ini kan ditunggu sama Dewi, mana ini buktinya. Nah ini tidak ada, jadi kesalahpahaman inilah yang akhirnya meluas kemana-mana.